Ada sama sabdanya dalam surah hadis yang bunyi yang artinya saja ini karena panjang ya, untuk mempersingkat waktunya. Jika engkau ya diberi jabatan tanpa meminta, engkau, kata Rasulullah, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Ya. Akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Tapi ya, jika jabatan itu engkau dapatkan karena engkau memintanya, maka engkau sendiri yang akan memikul beban pelaksanaannya tanpa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dapat dikatakan karena musibah, karena itu jabatan pertama, jabatan itu adalah karena amanah juga ya, amanah. Kulukum ra'in wa qura'in man mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin, setiap kalian adalah pemimpin. Dalam arti yang lebih sempit ya. Wa qura'in mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin adalah bakal ditanya pertanggungjawabannya. Nah, itu yang disebut dengan musibah. Kita akan ditanya jabatan apapun, yang namanya jabatan merupakan tanggung jawab, baik di hari secara horizontal, yaitu kepada manusia ya, pada pimpinan yang lebih atas lagi, ataupun secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, jabatan itu rentan juga terhadap penyimpangan-penyimpangan dan juga penyalahgunaan jabatan itu sendiri. Karena setan selalu membisiki kita, yaitu inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setiap apapun akan setan selalu membisikinya untuk perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya yang bunyinya, tidaklah seorang hamba Allah diberikan kepercayaan untuk memimpin, kemudian pada saat matinya dia berada dalam keadaan melakukan penipuan terhadap rakyatnya, penipuan terhadap anggotanya kalau dalam keanggotaan dan warganya, kecuali akan diharamkan atasnya adalah untuk masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita juga sejenak ya, ini memberikan Abu Dar ya. Ini Abu Dar, an Abi Dar qala qultu ya Rasulullah Allah tas'alanni qala fadaraba bi yadi ala man kaibi. Dari Abu Dar, ya Rasulullah, kata Abu Dar itu meminta kepada Rasulullah untuk menjadikan seorang pemimpin. Allah tas'alani, berilah kami ya Rasulullah kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian Rasulullah memukul pundaknya, ya, punggungnya dengan mengatakan semua qala ya Abu Dar, innaka dha'ifun. Hei Abu Dar, sejak engkau adalah orang yang lemah, yang lemah. Innaha amanatun, sesungguhnya jabatan itu adalah amanat. Yang lemah, sudah kelihatan lemah, mungkin dari usianya, ya. Yang usianya Abu Dar waktu itu masih muda, ya, masih muda. Wa innaha
yaumal kiamati hijun wa nadimun, sebab sesungguhnya jabatan itu adalah nanti, ya kata Rasulullah SAW, akan menjadi suatu kehinaan dan penyesalan di hari kemudian nanti. Kemudian illa man ahodaha bihakin wa adal dina alaihi biha, kecuali orang-orang yang melaksanakannya dengan hak, dengan kebenaran yang sebenar-benarnya, kemudian menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Itulah, walaupun jabatan itu adalah merupakan suatu kehinaan, suatu penyesalan kemudian hari, di hari kiamat, tetapi kalau kita, langkah-langkah kita itu selalu berpegang kepada kitab Allah dan Rasulnya, dan tidak terbawa kepada hal-hal yang negatif, itulah akan sebaliknya. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al'anallahu rasi wa murasi bil hukmi. Nah, di sini juga kadangkala seorang pemimpin itu kalau sudah diawali dengan kejahatan atau diawali dengan niat yang jelek, itu akan ada rasa ingin menguasainya. Segala cara akan dilakukannya, termasuk juga suap menyuap, kemudian berpihak kepada dolim juga akan cenderung kepada sana. Pada kata Allah, wala tarkunu dolima, janganlah kamu sedikit saja melenceng kepada keburukan dolim, niscaya cukuplah api neraka yang akan. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu barang siapa yang memperoleh hak seseorang muslim, ya merampas hak seorang muslim dengan sumpah jabatannya, ya semuanya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkannya masuk surga. Sahabat bertanya, bagaimana kalau sedikit ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya meskipun hanya setangkai kayu sugi atau siwak, sedikit saja akan tetap diharamkan masuk neraka, masuk surga, masuk surga, dan tempatnya ada neraka. Jadi kita siapapun, dimanapun jabatan itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya agar kita tidak, agar kita tidak termasuk orang-orang yang diharamkan untuk masuk surga. Ini tadi di hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita ada yang menerima sedekah, ya sedekah, ternyata sedekah itu sekiranya dia mengetahui asal usul uang itu, nah, ini sebenarnya sedekah, tapi tahu usulnya uang itu, maka seharusnya kita wajib untuk menolaknya dan tidak memaksakan diri untuk menerima dengan alasan apapun. Tahu uang itu dari mana, tahu asal usulnya uang itu. Kemudian kita mau pemakan, kita buta, pura-pura tidak tahu, ya nanti kata Allah akan dihadapkan kepada kami itu dalam keadaan buta. Dan mereka bertanya, ya Allah, kenapa saya waktu dunia itu adalah bisa melihat tapi sekarang bisa buta? Ya itulah karena kamu dulu pura-pura tidak tahu
apa yang telah dipenjudutkan, yang diperlihatkan ataupun diperintahkan ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu pura-pura buta. Sekarang kamu buta. Amin. Nah, mudah-mudahan kita tidak buta nanti di hari kelak. Sebab itu hari khalidina fiha, hari yang kekal di dalamnya. Amin. Kalau di dunia paling-paling hanya berapa tahun, tapi nanti di kelak itu usianya khalidina fiha abadan. Nah, ada 10 menit ya, baru 10 menit ya. Kalau di sini ada suatu firman Allah ya yang masih ini sebentar lagi ya, tuh ada 10 menit dalam surat As-Sajdah 24 ya, 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami, kata Allah, telah menjadikan kamu seorang di antara kalian, mereka itu adalah pemimpin ya, yang terdahulu yaitu pemimpin seperti Nabi Muhammad SAW juga adalah sebagai khalifah. Yahduna bi amrina, yaitu dia diberikan petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu meyakini tentang ayat kami. Jadi pada dasarnya adalah jabatan itu tidak boleh meminta, tapi kalau sudah ditunjuk, kita harus laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya ibadil rahmani la tas'al amaratun fa inna ka ataiha masalatu. Ya ibadur, hamba-hambaku yang maha pengasih, tidak boleh engkau meminta jabatan, maka sesungguhnya meminta jabatan sebulan engkau akan memberinya adalah masalah. Jadi kalau kau meminta kemudian diberi, akan menimbulkan masalah-masalah. Wa kita ilaiha wa anta an ghairu mas'ulati atuha. Dan tetapi kalau tidak diminta itu adalah suatu yang diperbolehkan. Nah, di sini ada sedikit ya. Apakah jabatan itu tidak boleh? Ini ada Nabi Yusuf ya, di dalam surat Yusuf 55. Oh ya, 55. Itu Nabi Yusuf meminta jabatan itu ya. Yang bunyinya itu qala ya ajnuni ala hujainil ardi inni hafidun alim, kata ya. Nabi Yusuf meminta ya jabatan itu karena sesungguhnya aku adalah akan menjaga dan aku adalah seorang yang betul. Amin. Jadikanlah kami bendahara di masjid, di tanah Mesir ini. Tapi itu adalah kata para ulama juga ada ditahsis atau dengan ayat-ayat yang lain, yaitu ayat yang tadi. Nah, inna wallahu wala ada amri ahadu salatu wala ahadu hasa alai. Sesungguhnya kami Allah, yaitu tidak demi Allah Allah hadil amal itu amal ini. Jadi pada dasarnya syariat yang telah lalu itu dengan yang baru akan berhapus ya. Jadi kalau dulu itu meminta, tapi sekarang kata Rasul tidak boleh.
tapi yang laku adalah tidak boleh. Ya itu ya. Yang berlaku adalah tidak boleh. Bisa saja mungkin ini bersyukur banyak kalau saya ini cukup 1 jam ya. Mungkin itu kita cukupkan sekian saja apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Saya pribadi ya sebagai sahabat ya, yang salahnya dari perbuatan saya sendiri mohon maaf, mohon ditawakuf, dan yang benarnya adalah sementara dari Allah Subhanahu wa taala. Aku mengibadah astagfirullah wa lakum billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.